Jadi ada satu keluarga yang terkenal kaya banget. Tinggalnya tuh di Bandung. Nah, saking kayanya keluarga ini, dalam satu komplek perumahan, rumahnya mereka tuh sampai ada 10 di sana. Buset. Wow. Keluarga ini kita sebut aja keluarganya Pak Bayu. Pak Bayu udah tinggal di perumahan itu tuh dari tahun 88, pas baru menikah sama istrinya, Budia. Dari isi perumahan itu cuma ada 3 rumah, sampai sekarang tuh udah ada 30 lebih rumah di sana. Dan 10 rumahnya punya Pak Bayu. Iya bener Muy. Buset. Jadi ini gue mau ceritain gimana awal Pak Bayu tuh bisa sekaya yang sekarang. Oh, berarti ini mereka belum punya 10 rumah yang lu bilang tadi. Belum Bi, ini awal mula Pak Bayu bisa punya sampai 10 rumah di perumahan itu. Oke. Pak Bayu tuh kerjanya di pertambangan di Kalimantan. Jadi untuk dia pulang ke rumah juga hitungannya tuh jarang. Budia pun tuh udah biasa ditinggal kerja sama Pak Bayu. Karena kalau kerja di pertambangan itu kan emang pulangnya beberapa bulan sekali. Dan pas banget setelah 2 tahun menikah, mereka tuh dikasih anak pertama. Jadi Budia juga gak ngerasa terlalu kesepian kalau ditinggal sama Pak Bayu. Setelah anaknya lahir, Budia tuh sering banget ngeluh ke Pak Bayu karena benar-benar gak kuat ngurusin anaknya sendirian. Ditambah setahun kemudian Budia tuh hamil anak kedua. Jadi Budia nyuruh Pak Bayu buat cari kerjaan lain biar bisa bantu Budia ngurus anak-anaknya. Pokoknya sempetlah kejadian cekcok di rumah tangganya mereka. Pak Bayu ngerasa susah cari kerjaan di Bandung, tapi Budia tuh maksa untuk Pak Bayu tuh tetap di Bandung. Sampai Budia tuh ngancem Pak Bayu buat mau cerai aja kalau misalkan Pak Bayu tuh gak mau pindah ke Bandung. Akhirnya Pak Bayu mikirlah segala cara untuk bisa tetap berpenghasilan besar, tapi tetap di Bandung sama keluarganya. Nah kebetulan Pak Bayu tuh punya teman di Bandung, teman SMA-nya yang emang kaya banget. Jadi Pak Bayu dari Kalimantan nyoba ngehubungin temannya ini, namanya Pak Iwan. Dia nelfon buat minta kerjaan di Bandung. Pak Bayu bahkan bilang mau kerja jadi apa aja saking dia tuh desperate banget. Tapi kata Pak Iwan nanti tuh bakal dikabarin lagi ke Pak Bayu. Seminggu kemudian karena Pak Bayu juga kasihan sama istrinya, Pak Bayu resign lah dari Kalimantan. Dan dia mutusin buat pindah ke Bandung sambil nyari-nyari kerja yang bisa ngebantu hidup mereka sekeluarga lah di sana. Tapi emang mungkin masih rezeki keluarganya Pak Bayu. Di hari dia pindah ke Bandung, dia tuh langsung ditelepon sama Pak Iwan. Pak Iwan ngasih penawaran menarik dengan penghasilan besar ke Pak Bayu. Dengar itu di telepon, Pak Bayu tuh tertarik banget dong. Langsunglah mereka ketemu besokannya di rumahnya Pak Iwan, yang gak begitu jauh juga lah sama rumah Pak Bayu. Dan setelah mereka ngobrol panjang lebar, jadi ternyata Bi, Pak Bayu tuh ditawarin untuk ikutan pesugihan tutup garwo. Buset. Nah pesugihan tutup garwo itu tuh pesugihan yang harus ngerelain anggota keluarganya buat dijadiin tumbal. Bangsat. Kayak gini lagi nih. Nah tapi ngedenger itu tuh Pak Bayu gak mau Muy. Bahkan Pak Iwan juga nawarin kalau misalkan Pak Bayu gak mau pesugihan tutup garwo, bisa coba pesugihan tukar janin. Karena Pak Iwan tuh tahu Budia tuh lagi hamil anak kedua, dan pas banget belum lebih dari 7 bulan umur kandungannya. Jadi Pak Iwan pun juga kaya karena dia ikut pesugihan gitu. Bener Muy. Buset. Pesugihan yang kedua ini apa tadi namanya? Tukar janin Bi. Tetap numbalin keluarga dong. Bener, tapi ternyata tuh beda Bi. Yang mana itu janin yang Ini belum janin yang belum kelihatan nih wujudnya. tetap bangsat sih. Terus. Pokoknya Pak Iwan di situ tuh bener-bener ngasih tawaran menarik ke Pak Bayu, sekalian ngehasut tipis-tipis juga. Dia bilang kayak, "Bay, lo lihat kan sekarang hidup gue gimana? Gue udah beberapa kali pakai yang tuker janin. Istri gue pun tahu, makanya dia sempat sering hamil waktu itu. Kan gak berasa juga Bay, kita juga belum lihat anak kita yang di kandungan." Anjing, keren banget. Keren banget nih orang. Nah, karena menurut Pak Bayu itu gak benar, jadi Pak Bayu bilanglah ke Pak Iwan, "Wah nanti gue kontak lo lagi deh, gue harus mikir-mikir dulu, karena ini tuh menyangkut keluarga gue juga kan." Akhirnya sebulan berlalu, Pak Bayu tuh masih juga nih belum dapat kerja. Dan akhirnya karena dia udah nyerah, umur kandungan Budia tuh makin hari juga makin gede kan. Di usia kandungannya yang udah 6 bulan, Pak Bayu akhirnya nelfon Pak Iwan. Dia setujulah buat ngelakuin pesugihan tukar janin. Tapi Bi, sebelum dia nelfon Pak Iwan, Pak Bayu udah bilang ke Budia. Dan dengan perdebatan panjang juga, Budia tuh juga setuju akhirnya. Ya. Wah, sakit banget nih Asli. keluarga. Karena tabungan mereka tuh ternyata juga udah 0, jadi kayak kepepet banget nih. Pak Iwan langsung ngebantuin lah si Pak Bayu di situ, dibawa ke tempat biasanya Pak Iwan ngelakuin ritual itu. Pokoknya tempatnya tuh jauh di pelosok-pelosok Bandung. Gue juga nggak dikasih tahu sih di mana sama yang ngasih tahu cerita ini. Nah singkat cerita, gak lama Budia tuh ngerasa perutnya tuh kayak kontraksi. Dan pas dicek ke dokter, bayinya udah gak ada. Hilang gitu aja loh Bi. Hilang. Hilang. Wow. Pak Bayu langsung buru-buru lah nelfon Pak Iwan. Dan gak lama dari keguguran Budia,
Pak Bayu tuh bener-bener kayak dapat rezeki nomplok. Mereka gak kesusahan sama sekali. Bahkan mereka sampai beli tanah dan bangun rumah di perumahan mereka. Buset. Semenjak ngelakuin ritual itu tuh Budia jadi lumayan sering hamil dan numbalin janinnya untuk pesugihan tukar janin itu. Sorry Nat, si Budia sama Pak Bayu ini punya anak belum sih? Udah satu Moy. Satu doang kan? Satu. Nah ini tuh semenjak anak kedua baru dia mulai tuh ritualnya. Oh. Setelah 25 tahun berlalu, lo berdua ingat kan tadi gue bilang kalau misalkan Pak Bayu sama Budia tuh punya satu anak, yang Iya. anak pertama itu. Oh. Nah namanya tuh Irma. Dan dia tuh sekarang umurnya udah 26 atau sampai 27 tahunan lah. Iya. Nah di situ tuh Budia yang udah semakin tua udah nggak bisa hamil lagi. Jadi mau nggak mau pesugihan mereka tuh berhenti. Tapi karena mereka berdua juga nggak mau jatuh miskin, akhirnya Pak Bayu sama Budia tuh muter otak. Cuma kalau jadiin Irma jadi kayak Budia dulu, mereka kasihan kalau Irma tuh harus hamil dan keguguran terus. Jadi mereka kepikiran saran dari Pak Iwan 25 tahun lalu untuk ikut pesugihan tutup garwo. Tapi dengan cara Irma tuh harus menikah dulu dan numbalin suaminya nanti. Oh, Budia sama Pak Bayu tuh ngejelasin lah dari awal gimana cara mereka jadi kayak sekarang ekonominya, dan gak menutup kemungkinan bisa jatuh miskin kalau si Irma ini gak ngelanjutin apa yang mereka lakuin kemarin. Berarti kayak ini ritual udah nyangkut gitu ya Nat? Udah nyangkut Moy, karena mereka tuh juga gak mau susah. Jadi udah kebiasa hidup enak selama 25 tahun. Nah ngedenger itu si Irma tuh gak mau. Jadi Irma juga bener-bener nurut lah sama orang tuanya buat ngikutin pesugihan sesuai dengan saran mereka. yang mana sih pesugihan tutup garwo itu? Benar Bi. Jadi Irma mau untuk dia nikah sama siapapun itu buat nantinya jadi tumbal. Betul. Oke. Ini emang agak jahat sih ya Moy Bi. Cuma beneran dilakuin lah akhirnya sama Irma. Karena Irma ini juga cantik dan terawat dari kecil, jadi dia semakin mudah lah narik lawan jenis buat suka sama dia. Akhirnya Irma nikah nih sama laki-laki yang kita sebut aja namanya Ahmad. Ahmad tuh tergila-gila banget sama Irma. Padahal mereka tuh cuma pacaran 2 bulan sampai akhirnya menikah sama Irma. Dan karena niat awalnya udah kayak gitu, Irma tuh tahu untuk gak cinta-cinta amat sama Ahmad. Mereka juga bikin pesta nikahannya sesederhana mungkin. Cuma di rumah Pak Bayu dan tamu undangan cuma keluarga doang. 3 bulan mereka menikah, Pak Bayu datanglah ke tempat awal dia ngelakuin pesugihan berdua sama Irma. Mereka yakin buat ngelakuin pesugihan tutup garwo dengan numbalin suami baru Irma, si Ahmad. Karena yang diminta cuma nyawanya Ahmad, jadi Pak Bayu sama Irma tuh nyusun strategi untuk gimana cara nyelakain Ahmad tanpa ketahuan orang-orang. Akhirnya Pak Bayu tuh nyuruh orang bayaran buat ngebunuh Ahmad dengan cara ngerusakin rem mobilnya Ahmad. Jadi remnya dibikin blong. Terus pas Ahmad berangkat kerja, singkat cerita Ahmad tuh kecelakaan tunggal di tol karena remnya blong. Akhirnya Ahmad meninggal di tempat. Nah gak lama keluarganya Pak Bayu tuh makin kaya lagi. Tapi ternyata mereka tuh gak puas Moibi sama apa yang mereka punya sekarang. Mereka akhirnya nambah lagi, pakai pesugihan kandang bubrah namanya. Nah pesugihan kandang bubrah ini tuh pesugihan yang dilakuin tanpa tumbal. Tapi jadinya setiap tahun tuh rumah Pak Bayu pasti selalu ada renovasi di salah satu rumah mereka yang ada di perumahan itu. Karena total rumah mereka kan ada 10 tuh. Pokoknya gak berhentilah pembangunannya, selalu ada setiap tahun. Karena katanya untuk maintain itu semua dan cara dapetin uang yang banyak tuh harus ngebangun bangunan terus. Dan ini juga jadi dilakuin sama keluarga Pak Bayu. Jadi bayangin deh Moebi, udah mereka pakai pesugihan janin, pesugihan tutup garwo, ditambah pesugihan kandang bubrah. Pasti mereka sekarang kaya banget gak sih? Wah gila ya. Maksudnya gue kebayang kenapa orang-orang yang ngemis di jalan dan mereka punya duit puluhan juta, emang pada dasarnya banyak banget orang-orang yang malas gitu loh. Dia udah tahu kerjaan yang enak kayak gimana, gampang dilakuinnya, dan ketimbang takut jatuh miskin, mereka mending ngelakuin itu. Iya bener.